Main muda Liga Denmark bisa bela Indonesia. Asisten Sintayong bongkar kualitas satu pemain. Hal yang wajib dibenahi Timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Memiliki darah Madiun, pemain muda Liga Denmark bisa bela Indonesia. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang bisa dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia, yakni Sintayong ataupun pihak PSSI. Pemain satu ini masih berusia 21 tahun dan berposisi sebagai gelandang jangkar. Tak hanya itu, pemain ini juga memiliki nama berbau Latin. Namun ia diketahui juga memiliki darah Madiun, Jawa Timur. Nama si pemain ialah Milian Jimenez. Ia saat ini bermain untuk klub Liga Denmark, Aalborg BK. Dikutip dari data transfer market, sang pemain di klub ini pada 2 Juli 2024. Di Aalborg BK, Milian mendapatkan kontrak hingga 30 Juni 2027. Milian direkrut Aalborg dari tim U21 PSV dengan nilai transfer diperkirakan mencapai 9,2 miliar rupiah. Milian sendiri bisa dibilang sebagai produk asli Akademi PSV. Ia sudah bergabung ke tim Akademi PSV sejak 2019. Di tim Akademi PSV ini, Milian pun satu angkatan dengan sejumlah pemain seperti Kapten Ajax, Steven Bergwijn. Dikutip dari unggahan akun Instagram @indobladtalent, Milian ternyata tak hanya memiliki darah Madiun, Jawa Timur. Milian memiliki darah Indonesia dari pihak ibu. Kakek dan nenek dari ibu, Milian berasal dari Indonesia. Kakeknya dari Bogor, sedangkan neneknya dari Madiun. Sedangkan ayahnya lahir di Kolombia. Tulis unggahan akun tersebut. Pelatih Aalborg BK Medo Van Dam pun cukup percaya dengan kemampuan Milian di lapangan tengah. Ia 5 kali diplot sebagai pemain jangkar di skema Aalborg BK. Di musim ini Milian memang belum menciptakan gol di Liga Denmark. Namun saat masih di tim muda PSV, pemain kelahiran Nijmegen ini sudah mencetak 12 gol. Sedangkan di level timnas Belanda, ia sudah membela tim U16, U17, dan U19. Total ia telah memainkan 21 caps dan mencetak 2 gol untuk tim muda oranye. Jika benar sang pemain dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia, maka kekuatan skuad Garuda akan semakin dalam. Untuk itu menarik untuk dinantikan. Hal yang wajib dibenahi Timnas U20 di Korea Selatan. Pertama, kedalaman skuad yang belum merata. Melansir dari laman ASEANFootball.org, Timnas Indonesia U20 yang beberapa waktu lalu masih bernama Timnas U19, sukses menjuarai ajang AFF Cup U19 2024 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Namun kendati sukses menjuarai ajang kompetisi di regional AFF atau Asia Tenggara untuk kelompok umur tersebut, Timnas Indonesia U20 masih memiliki kekurangan di sektor kedalaman skuad. Sepanjang kompetisi memang Indra Syafri tak terlalu melakukan rotasi pemain yang cukup berarti dan hanya merotasi 2 hingga 3 pemain saja di setiap laganya. Hal itu berarti kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas U20 memang belum terlalu merata. Bukti lain yang cukup menguatkan argumen ini adalah lebih suburnya Jens Raven dibandingkan Arkan Kakak yang bisa dibilang kini menjadi pelapis dari striker keturunan Belanda Indonesia itu. Kedua, tidak terlalu terpukau dengan serangan sayap. Indra Syafri memang dikenal sebagai salah satu pelatih tim nasional yang kerap kali menggunakan taktik serangan dengan bertumpu kepada pemain sayap. Hal ini sejatinya bisa-bisa saja menjadi opsi ketika lawan tak memiliki sayap yang juga mumpuni. Namun penggunaan taktik ini secara berlebihan juga kurang begitu baik karena akan rawan terbaca oleh pihak lawan. Mungkin Indra Syafri bisa lebih memaksimalkan lini tengah Timnas Indonesia yang memiliki nama-nama gelandang bertalenta seperti Calviato Rizky atau Welber Jardim yang kini bertransformasi menjadi seorang gelandang bertahan. Ketiga, lini depan yang terlalu terpaku pada Jens Raven.
Tajamnya Jens Raven di lini depan timnas U20 saat AFF Cup U19 memang tak dapat dipungkiri, menjadikan pemain berusia 18 tahun itu menjadi tumpuan di sektor penyerangan. Melansir dari laman transfermarket.co.id, pemain asal klub FC Dordrecht itu sudah mencetak 4 gol untuk timnas U20 saat ini. Namun, hal ini tentunya dikhawatirkan membuat skuad timnas U20 terlalu bergantung pada Jens Raven dan tak memiliki opsi lain di lini serang. Padahal masih ada nama rekan kakak yang memang bisa lebih dikembangkan lagi kemampuannya di sektor penyerangan. Semoga Indra Syafri bisa melihat kekurangan ini dan memperbaikinya. Selevel Jordi Amat, asisten Sintayong bongkar kualitas satu pemain. Tidak hanya dari segi permainan, tapi juga dari kualitas setiap individunya. Dalam hal ini, pelatih fisik timnas Indonesia Sofi Imam Faisal menyebut bahwa Rizky Ridho menjadi salah satu nama yang menjadi bukti hasil didikan Sintayong. Sofi sendiri menyatakan bahwa Sintayong adalah sosok yang sangat detail dalam persiapan sebuah tim. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu pun juga tak ragu untuk cerewet kepada anak asuhnya. Dan hasilnya banyak pemain didikannya yang mampu terus meningkatkan kemampuan bersama skuad Garuda. Rizky Ridho sendiri sudah menjadi bagian dari pasukan Sintayong sejak memasuki timnas U19 Indonesia 2020. Saat itu, pemain yang saat ini menjadi kapten Persija Jakarta dipanggil untuk persiapan Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Meski Piala Dunia U20 2021 batal digelar, namun pemain 22 tahun tersebut kemudian selalu mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia senior di era Sintayong. Sofi menyinggung sosok Rizky Ridho yang mengalami perkembangan luar biasa selama berada di timnas Indonesia. Ex-pelatih fisik Persis Solo itu bahkan sudah pernah mendampingi karir Rizky Ridho saat masih di timnas U19 Indonesia. Dirinya sudah melihat bahwa pemain asal Surabaya itu sudah berkembang selama 4 tahun terakhir. Ex-pelatih fisik Sabah tersebut pun menganggap bahwasanya Rizky Ridho jadi pemain bertahan yang paling komplit di timnas Indonesia saat ini. Lebih dari itu, Sofi juga menganggap sikap Rizky Ridho juga patut diteladani oleh para pemain lain. Pasalnya, Ridho selalu belajar dari para seniornya. Dalam hal ini, hadirnya sosok berpengalaman seperti Jordi Amat pun menjadi kesempatan bagi Ridho untuk bisa mencuri ilmu sebanyak-banyaknya. Kini, Rizky Ridho pun sudah dianggap Sofi memiliki umpan lambung dengan akurasi setara yang biasa dilepaskan oleh Jordi Amat. Karena itulah, Rizky Ridho dipandang sudah pantas untuk berkarir di luar negeri, seperti banyak rekan timnya di timnas Indonesia. Menarik untuk menantikan perkembangan karir dari Rizky Ridho, si anak baik di timnas Indonesia.